Purba dengan NIM 230306062 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Tirinasari SPDMP IPM. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video tentang metabolisme lipid pada ruminansia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang metabolisme lipid pada ruminansia. Pada sebagian besar sistem metabolisme, fatty acid berasal dari glukosa. Namun, glukosa yang berasal dari makanan itu sangat langka dalam metabolisme ruminansia. Sekitar 90% sintesis lemak pada hewan ruminansia itu terjadi di jaringan adiposa. Padahal kita ketahui hati merupakan tempat lipogenesis utama pada banyak spesies non-ruminansia. Tetapi, hanya menyumbang 5% saja pada ruminansia. Nah, yang pertama kita bahas itu kan adalah lipolisis. Nah, lipolisis ini menyebabkan free fatty acid dan lipid tanaman yang teresterifikasi diikuti oleh hidrogenasi yang mengurangi jumlah ikatan rangkap. Tak lama setelah lipid tanaman teresterifikasi terkumpul, lipid tersebut terhidrolisis secara ekstensif oleh lipase mikroba yang menyebabkan pelepasan fatty acid yang biasanya paling dikenal adalah anaerofibriolipolitika karena aktivitas lipasenya itu menghasilkan esterase yang terikat pada sel dan lipase. Nah, lipase sendiri adalah enzim ekstraseluler yang dikemas dalam partikel membran yang terdiri dari protein, lipid, dan asam nukleat. Nah, asam lemak itu juga dilepaskan dari galaktolipid dan fosfolipid tanaman ketika lapisannya diinkubasi dalam kandungan ruminal. Nah, hidrolisis teresterifikasi ini disebabkan oleh berbagai galaktosidase dan fosfolipase yang diproduksi oleh mikroba ruminal. Nah, kita bisa lihat bagannya bahwa lipase ini akan menghidrolisis asil gliserol sepenuhnya menjadi FFA, gliserol, dan galaktosa dengan sedikit akumulasi mono ataupun digliserida dengan cepat. Nah, gliserol dan galaktosa ini difermentasi dengan cepat, menghasilkan asam propionat dan butirat sebagai produk akhir utamanya. Yang kedua itu kita bahas adalah biohidrogenasi, di mana akan terjadi pengurangan ikatan rangkap dan menghasilkan asam lemak yang lebih jenuh dengan hidrogen. Nah, kita bisa lihat bagannya ya dari biohidrogenasi ini, bahwa asam lemak tak jenuh ganda semua cisnya ini akan diisomerase dari bakteri yang membutuhkan gugus, karboksil bebas, dan ikatan rangkap DNA. Maka setelah itu akan terjadi pergeseran satu ikatan rangkap cis dan transnya ini. Lalu akan terjadi hidrogenasi lagi oleh bakteri asam selulotik. Nah, maka menghasilkan lemak terhidrogenasi sebagian besar itu adalah bersifat stearat dan palmitat. Nah, bisa kita lihat lagi pada bagian kedua ini ya. Pada bagian kedua ini asam linoleat cis 9, cis 12, 18 ini awalnya ini akan mengalami isomerase, mengubah ikatan rangkapnya ini tadi menjadi asam linoleat terkonjugasi cis 9 trans 11. Jadi tadi kalau ini cis 12 ini menjadi trans 11, lalu akan mengalami lagi isomerase reduktasenya tadi menjadi asam vaksen trans 11 C181. Nah, dari asam vaksen tadi ini akan diubah juga menjadi asam stearat C18 0. Nah, sewaktu dari trans 11 ini tadi, itu sejauh mana trans 11 ini tadi ubah menjadi C18 0 ini tadi, itu tergantung pada kondisi di dalam rumen. Contohnya nih, hidrogenasi lengkap menjadi asam stearat asam stearat ini didorong oleh adanya cairan ruminal bebas sel dan partikel pakan, tetapi dihambat secara perlahan oleh asam linoleat dalam jumlah yang besar. Nah, kita lanjut ke sintesis asam lemak oleh mikroba. Asam lemak yang disintesis secara de novo sebagian besar itu terdiri dari C18 dan C16, C18 0 dan C16 0. Nah, sejumlah besar aktivitas radiasi dan asam asetat ataupun glukosa dimasukkan ke dalam lipid mikroba sebagai asam lemak karbon berantai lurus dan bernomor genap. Nah, sebagian kita lihat propionat dan valerat yang disubstitusi dengan asetat itu menghasilkan LCFA atau long chain fatty acid karbon rantai lurus bernomor ganjil dalam mikroba ruminal. Nah, kita bisa lihat ya, dari VPA ini akan diubah menjadi C10. Nah, dari C10-nya ini tadi teman-teman, C10-enolnya tadi akan menengahi dalam sintesis asam lemak, mengalami posisi 9. Nah, dua ikatan ini akan membentuk rangkap ya. Rangkapnya ini dari dari
C10-nya tadi, dari hidroksi C10-nya tadi akan mengalami dehidrasi ke cis 3 desanoat. Pada cis 3 desanoat ini tidak terjadi reduksi. Jadi no reduction di sini, maka dia tetap menjadi ikatan rangka C16.1. Namun pada yang dehidrasi C10 tapi trans 2 desanoat ini akan menjadi desanoat. Nah, di desanoat ini dia akan menjadi C16.0. Nah, seperti itu dia. Jadi ada yang terreduksi dan ada yang tidak terreduksi. Nah, produk akhirnya itu C16.1 tadi dan C16.0 tadi. Nah, ikatan rangkap tunggal juga dapat dibentuk pada bakteri ruminal dengan aksi desaturase anaerobik pada asam stearat. Nah, asam lemak tak jenuh ganda tidak disintesis secara tunggal oleh bakteri kecuali cyanobacteria. Oleh karena itu, asam lemak tak jenuh ganda ada di dalam ruminal mikroba kemungkinan besar merupakan hasil pengambilan asam lemak yang telah terbentuk sebelumnya secara eksogen. Nah, baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.